Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh terus sama-sama belajar. Ya kita dari dulu udah banyak belajar. Belajar namanya belajar sampai kapanpun ya kita belajar ya. Kita mengucap syukur ya. Lalu kita belajar dari umat pilihan Tuhan, dari kitab Kejadian semua. Terus tabernakel kita belajar. Terus kita masuk dalam pengajaran Roh Kudus ya. Dan saya mengucap syukur dari melalui live streaming ini ya. Ada orang-orang yang bertanya tentang beberapa pertanyaan yang mungkin kalau saudara baca di atau lihat di Facebook ya, ada yang bertanya kan. Salah satu pertanyaan gini, di dalam Wahyu pasal 7, kenapa suku Dan itu hilang? Ya saya nggak tahu ya, saudara mungkin kayaknya saya pernah mengajarkan ini, cuma nggak tahu saudara mungkin lupa ya. Terus ada pertanyaan juga, ya, apa maksud dari pengajaran Nikolaus? Ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan dari luar ya, yang kalau saudara ditanya harus bisa jawab, harus bisa jawab. Nah saya juga mengucap syukur waktu saya coba memeditasi firman tentang apa yang tadi dinyatakan ya dalam Ulangan 13 itu Tuhan ingatkan saya. Karena kan banyak orang yang berdalih, saya pakai nama ini masih terjadi mujizat, betul nggak? Pakai nama Yesus maksud saya kan, pakai nama Yesus masih ada mujizat. Nah, Tuhan berikan ayat di dalam Ulangan 13 dan Wahyu 13 tadi. Wahyu 13 ayat 13, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi kalau berdasarkan Ulangan, Tuhan sedang menguji kita. Oleh kemurahan Tuhan ya, saya mengucap syukur ya pengajaran yang Tuhan berikan melalui saya dengan hikmat Tuhan itu semua berurut. Sehingga apa yang terjadi saat ini itu ulahnya setan dalam Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Mungkin banyak orang yang, saya memang menyadari bahwa banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan itu menganggap bahwa di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu adalah Yesua. Ya. Karena di sana kan seorang penunggang kuda pakai kuda putih, dikasih mahkota. Dia dikatakan di sana, kita lihat aja lah ya Wahyu pasal 6 ya. Ini supaya saya berikan ini agak beralih sedikit ya. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sebenarnya fokusnya di Wahyu pasal 6 itu. Aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, yang buka ini siapa? Yesua. Ya, Yesua kasih lihat. Bukan Yesua yang di dalam, Yesua yang bukain. Tangkap ya. Membuka satu dari meterai-meterai, aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur. Marilah dan lihatlah. Nah ini banyak di sini orang yang tersesat di sini. Aku lihatlah seekor kuda putih. Nah, kuda putih ini banyak orang yang tersesat seolah-olah ini dari Tuhan. Bisa ditangkap, ya. Dan dia yang menunggang di atasnya, nggak ada namanya. Perhatikan baik, nggak ada namanya. Ya. Kemudian yang memegang sebuah busur dan kepadanya dikasih mahkota. Diberi sebuah mahkota. Ya. Kemudian dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar ia dapat menaklukkan. Banyak orang di sini tersesat ya. Pendeta, pelayan Tuhan, gembala sidang, bahkan ketua sinode. Saya nggak perlu sebut ketua sinode mana, tapi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Dia bikin buku
Saya baca bukunya, dia bilang ini Yeshua. Salah ya. Saya berani bilang itu salah. Ya. Kalau Yeshua, saudara baca ya, dia kan dikasih, di sini bilang dikasih mahkota. Kalau Yeshua, kita baca di Wahyu 19. Nah, di sini yang banyak orang tersesat. Menyamakan Wahyu 19 dengan Wahyu pasal 6. Ya. Kita baca mulai ayat 11. Ini saya ulangi lagi karena Wahyu pasal 6 inilah yang sekarang bekerja dengan sangat luar biasa. Ya, sehingga sejak Yeshua sampai sekarang dia berhasil menyesatkan, saya tafsirkan, jutaan orang yang menamakan diri orang Nasrani dengan nama yang bukan nama dari sorga. Mengerti maksud saya ya? Aku melihat sorga terbuka. Ini sorga terbuka. Pasti Yeshua. Bisa ditangkap? Lihatlah seekor kuda putih. Nah ini, karena kuda putih ini dia pikir Wahyu pasal 6 itu juga kuda putih. Pasti Yeshua. Nah di situ salahnya. Dan dia yang duduk di atasnya disebut setia dan benar. Ya, setia, Yeshua kan setia. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dia kebenaran. Ya. Matanya seperti nyala api, di atas kepalanya ada apa? Banyak mahkota. Kalau tadi apa? Diberi sebuah mahkota. Beda ya. Makanya kalau saudara baca, hati-hati. Kalau ini pasti Yeshua. Banyak mahkota yang mempunyai suatu nama. Ada namanya. Yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicup dengan darah, dan namanya disebut apa? Firman Elohim. Ada namanya. Kalau yang tadi di dalam Wahyu pasal 6, namanya disembunyikan. Tetapi nanti baru kelihatan di ayat berapa? Ayat 8. Namanya kematian. Jadi kalau saudara tidak baca teliti seperti orang-orang lain di luar sana, mereka mengira bahwa Wahyu pasal 6 itu adalah Yeshua. Nah, saya waktu pernah di suatu saat saya di Jawa Tengah, saya melayani ini pelayan-pelayan Tuhan semua, gembala-gembala sidang semua. Saya bilang itu setan. Wah, kaget mereka. Waktu habis ibadah baru ada salah seorang, Pak, saya pikir itu Yeshua. Bukan, itu bukan Yeshua, itu setan yang menyamar sebagai Yeshua. Karena dia pakai kuda putih. Saya tanggap. Karena itu sampai sekarang pun saya mengatakan banyak orang Nasrani yang tersesat karena ini. Sehingga dengan nama itu, nama yang bukan dari sorga, kan banyak orang yang tersesat. Baru belakangan ini kan dibuka, blas termasuk dari tempat ini. Bahwa nama Yesus itu bukan dari sorga. Nah sekarang kan jutaan orang pakai nama itu. Karena itu jangan heran apabila Tuhan berkata banyak yang dipanggil, memang dipanggil. Tetapi percayanya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Karena itu sedikit yang terpilih. Karena mereka ngotot bahwa Yesus itu benar. Kenapa? Karena tidak mau menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Sama seperti yang di kitab Yohanes tadi. Kan Maria itu orang Galilea. Mesias itu datang dari Bethlehem. Loh, kenapa nggak nanya sama Maria? Saya tanggap. Karena itu saya katakan, loh kenapa kau punya HP itu buat main game? Ketik aja lagu-lagu rohani Ibrani, maka akan keluar. Tidak ada nama Yesus, yang ada adalah nama Yeshua. Orang Ibrani pakai Yeshua. Karena Yeshua ada artinya. Ye itu melambangkan Yahweh Shua. Kalau Yesus nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Nah itu mereka bertanya kan. Ada yang tanya, kok kenapa suku Dan hilang? Itu dalam pertanyaan. Baru saya jelaskan. Penyebabnya karena bangsa atau suku Dan ini namanya dicoret oleh Tuhan.
Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan 29, karena mereka menyembah berhala namanya dicoret, namanya dihapus. Dan juga di 1 Raja 12 nanti saudara baca. Nah kemudian ada yang bertanya, kenapa pengajaran Nikolaus? Ya kan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ya. Saya mengucap syukur ada orang yang bertanya ya. Supaya mereka ngerti, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-8 ya. Ke-6. Engkau memiliki hal ini bahwa engkau membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ya. Jelas kan? Membenci pengajaran Nikolaus. Nah, terus dia tanya, apa itu pengajarannya? Kok dibenci? Saya pernah menerangkan ini sama saudara, mungkin saudara lupa. Nikolaus, ya. Banyak orang yang namanya Nikolaus. Ya. Nikolaus dalam bahasa Yunani berasal dari kata nikao. Ya. Nikao itu artinya menaklukkan. Laos atau leiti itu orang atau gereja. Jadi pengajaran Nikolaus adalah pengajaran bagaimana supaya gereja, supaya jemaat tunduk kepada manusia bukan kepada Tuhan. Bisa ditangkap? Karena itu Tuhan benci. Bisa ditangkap? Dan itu terjadi. Contoh, mereka bikin sinode-sinode. Apa yang dikatakan sinode, walaupun tidak sesuai firman, itu yang dia ikuti. Bisa ditangkap? Ya. Kan pertanyaan itu kan pertanyaan kelihatannya simpel, tapi ternyata banyak orang yang nggak ngerti. Nah kalau saudara ditanya orang, saya sudah jelaskan. Mungkin sudah berkali-kali saya jelaskan. Cuman mungkin ya seperti angin berlalu aja, plus. Ya. Tetapi ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita ini seperti firman tadi harus berbuah-buah, harus bisa mengajar. Karena itu kalau baca firman, meditasikan dengan benar supaya ngerti. Supaya ngerti. Jangan sampai ya seperti apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Samuel, ya, imam lah. Ada orang Lewi, ada imam. Kok nggak ngerti bahwa tabut itu harus dipikul, tidak boleh ditaruh di pedati. Ini salah imam. Kesalahan besar dari seorang imam berakibat apa? Fatal. Ya akhirnya apa? Jatuhlah korban. Ya. Seorang imam itu harus mengerti akan firman Tuhan. Kita baca dalam Keluaran 12. Keluaran 12 nanti saudara baca ya. Kita lengkap aja ayat ke-13 mulai. Keluaran 25 mulai ayat 13. Nanti saudara baca semua. Saudara kalau baca Torah, Torah itu ya seperti contoh. Kita lengkap lagi nih. Ingat cerita, kita sudah pelajari waktu itu kan karena kita ngambil dari kitab Samuel. Waktu Daud berperang dengan siapa? Dengan si Goliat. Dia ngambil apa? Batu kan? Berapa biji batunya? Hah? Batunya ada 5. Banyak orang gak ngerti kenapa ada 5. Mereka bilang penafsirannya kan si Goliat ini punya banyak saudara. Karena itu diambil 5. Logikanya ya benar, logikanya benar. Tetapi Tuhan berikan hikmat bagi saya. 5. Berperang, Goliat itu setan. 5.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah. Kalau berperang sama setan, senjatamu hanya firman Tuhan. Saya tanggap, ya. Jadi jangan buka ini karena batu. Boh. Saya dulu waktu kecil sih suka main ketapel. Ketapel kita kan begini kan. Kalau dia kan begini, bisa persis kena testa sini, bisa kena apa? Jidatnya sini. Bisa langsung blok mati. Kalau bukan Bapak Yahweh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi kita harus kalau baca firman diteliti. Dulu memang waktu dulu saya menafsirkannya begini. Oh 5 batu. Ini melambangkan Yesua disalib. Di kepalanya ada luka 1. Ya kan. Di tangannya 1 kanan 1 kiri. Udah 3. Ditusuk 1. Kemudian kakinya bersilang kini. Ditusuk 1. Oh 5. Karena 5 luka Yesua. Nah itu kan penafsirannya menurut saya salah. Bukan karena luka Yesua tetapi karena firman Tuhan. Daud berperang melawan setan. Si Goliat itu kan lambang setan. Jadi kalau saudara berperang, kita berperang sama setan, andalkan firman Tuhan. Saya tanggap ya. Nah di sini kita melihat, kalau baca, kalau menghandle firman, kalau menerapkan firman, cobalah. Ini kan kita punya buku petunjuk. Buku petunjuk. Nah ini juga imam-imam harusnya tahu. Kita baca ayat ini. Keluaran pasal 25 ayat ke-13. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia. Engkau harus menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu dengannya. Jadi tabut itu harus diusung. Ini kesalahan total dari si para imam. Ya. Nah, seperti yang minggu lalu saya ingatkan, ini terjadi sekarang. Ya. Imam-imam tahu, cuman ya pura-pura nggak tahu. Ya. Apalagi mereka yang menamakan diri, oh kita harus kembali kepada Torah. Tapi kalau pengajaran seperti yang tadi disingkapkan tentang perempuan, memang ada dalam Torah tapi tidak pernah diajarkan. Bahkan yang pernah saya dengar, oh memang ada, cuman kan itu sudah telanjur. Loh kok udah telanjur? Harus dikasih tahu back to basic. Saya tanggap. Kita harus back to basic, kembali ke awalnya, ke mula-mulanya, ke dasarnya. Akan Tuhan sedang memulihkan kembali seperti semula, seperti Adam dan Hawa semula, tanpa cacat, tanpa celah. Ya, banyak orang kan yang berpikir bahwa Adam dan Hawa itu hanya karena ketipu sama setan dia berdosa. Tidak pernah berpikir, ya kita mengucap syukur di tempat ini kita dibuka Tuhan. Sebenarnya Adam dan Hawa sudah lama memberontak sama Tuhan. Hanya memang tidak disingkapkan. Karena itu Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Bahkan dikatakan Tuhan melempar dia ke Taman Eden. Dalam Yeskiel 28 kan. Dilempar ke Taman Eden. Ada sebabnya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ini sebenarnya memberontak terhadap Tuhan. Sekian ribu tahun gak punya anak. Padahal perintahnya udah sekian lama. Ya. Jadi kita melihat sampai sebegitu besar kasih Tuhan. Dia buka bagi kita. Dia buka kan bagi kita. Telah terjadi dalam tanda kutip pemberontakan terselubung. Adam dan Hawa. Firman yang pertama kan gitu, perintah yang pertama ya. Torah yang pertama adalah beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu perintah pertama. Kepada Adam dan Hawa. Loh sekian ribu tahun kau gak punya anak. Masuk 1000 tahun loh. Semua orang kalau ditanya,
Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-7 istirahat. Udah berapa tahun? Sudah 2000 tahun gak punya anak. Bukan 2 hari ya, 2000 tahun. Lah itu kan nyeleweng. Bukan setahun 2 tahun, 2000 tahun. Karena satu hari bagi Tuhan 1000 tahun buat kita. Nah, kita sudah belajar menghitung kira-kira 5000 tahun. Karena itu saya berasa hikmat Tuhan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Hei itu behold, melihat. Ini kok diam-diam berontak. Bisa ditangkap. Ini diam-diam kok ada pemberontakan terselubung. Kok nggak mau melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan tangkap si setan, dia buang ke Taman Eden. Ingat manusia di Taman Eden ya. Artinya secara khusus tempatnya. Setan gak bisa masuk kalau Tuhan tidak masukkan dia ke sana. Kenapa dia masukkan? Karena ada pemberontakan terselubung. Dan Tuhan izinkan mereka jatuh. Kalau orang bilang, oh dia nggak mandul kok. Begitu ini langsung punya anak. Nah di sini itu kan Roh Kudus yang buka. Bisa ditangkap. Roh Kudus yang buka. Tuhan berikan buat saya hikmat. Roh Kudus yang beri hikmat. Supaya kita belajar. Saudara dapat berkat dari hikmat yang Tuhan berikan. Melalui saya sebagai seorang gembala. Dibuka dan mungkin ada saudara-saudara yang dengar di luar sana. Juga celik matanya. Oh iya ya. Selama ini kan orang hanya mengira karena ketipu setan dia berdosa. Tuh ada dosa terselubung sebenarnya. Dalam tanda kutip saya katakan dosa ya. Karena dosa adalah pelanggaran firman. Betul nggak? Lo sudah sekian ribu tahun gak punya anak itu kan dalam tanda kutip sudah ada pemberontakan. Nah kita melihat di sini itulah kasih Tuhan. Itulah gunanya Roh Kudus. Karena dia harus menggenapkan ada tertulis. Yang tersembunyi akan dibuka. Supaya apa? Kita ngerti. Tetapi ingat ya. Semua yang dibuka bukan jaminan kita masuk surga. Bisa ditangkap ya. Bukan jaminan. Kita tahu banyak rahasia bukan berarti kita masuk surga. Belum tentu. Tergantung kita setia apa enggak. Tetapi kita diajar di sini. Ya mungkin kita hidup kudus. Hidup benar, tapi dalam tanda kutip sama seperti Adam dan Hawa ada pemberontakan terselubung. Nah ini yang bahaya. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Segala sesuatu kata firman Tuhan apa? Telanjang. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, jadi kalau kita melihat di sini kita harus sangat berhati-hati di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita belajar untuk melakukan dengan benar. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-13. Ibrani pasal 4 ayat 13. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Jadi semua terbuka buat Tuhan. Jadi saudara diam-diam ya di hadapan manusia bisa diam. Tapi Tuhan tahu isi hatimu di mana. Kau memang ini belak-belakan. Tubuhmu ada di sini. Pikiranmu belum tentu ada di sini loh. Betul nggak? Pikiranmu mungkin, aduh tadi saya udah matiin kompor belum di rumah ya. Ya udah, betul nggak? Ya. Kita harus jujur, nah itu kan Tuhan tahu. Nah, Tuhan mengajar kita dalam salah satu ayatnya, hendaklah kita ada di sini, jiwa kita semua ada di sini, sehingga kita berkonsentrasi kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mau, ini kan tanggung jawab kita memikul tabut. Ingat, memang di dalam kitab Samuel tadi tanggung jawab imam, tetapi itu tanggung jawab kita kan sebagai imam nantinya.
Artinya kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa firman itu senantiasa dalam hidup kita. Ya, memang capek namanya bawa beban kan. Beban itu kan firman yang harus kita bawa, kita harus pertunjukan bagi banyak orang. Jadi apa yang saya ajarkan kepada saudara di sini, kalau itu ada pertanyaan bagi orang lain, kau harus bisa jawab. Kan banyak orang di luar sana, pakai nama ini masih ada mujizat. Engkau bisa tunjukkan Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Bisa ditangkap? Ya. Wahyu 13 ayat 13. Setan masih melakukan mujizat kok. Setan masih melakukan. Nah, itulah yang saya katakan. Keberhasilan yang paling besar, saya menafsirkannya ya, adalah Wahyu pasal 6 ayat 1, 2 itu adalah tentang nama. Nama yang tadinya berasal dari Pontius Pilatus dianggap sebagai nama Sang Juru Selamat. Padahal nama itu bukan nama dari sorga. Nah, kalau saudara keluar sana kan orang semua ya di media-media juga nama itu yang disebut. Padahal nama itu nggak ada di sorga. Nah, kalau kita ngomong seperti itu mereka pasti marah. Tapi kalau supaya kita jangan bertengkar kan kita kan tidak boleh bertengkar. Bukan aja yang kita harus berani tunjukkan. Coba deh ketik di HP-mu itu lagu-lagu Ibrani. Misalnya enggak? Dengar orang Ibrani itu nyanyinya Yesus apa Yeshua. Bisa ditangkap? Kalau dia namanya Yeshua, nah dulu itu ngomongnya Yesus apa Yesus. Kita harus bisa berani mempertanggungjawabkan. Saya percaya yang diberikan Gabriel kepada Maria dan kepada suaminya Yusuf melalui mimpi itu Yeshua. Itu Yeshua. Artinya itulah nama dari sorga. Tetapi itulah salah satu keberhasilan kuda putih dalam Wahyu pasal 6. Orang bisa dikelabui. Wahyu pasal 6 itu setan. Itu ketahuannya nanti dalam ayat ke berapa tadi itu? Ayat ke berapa? 8 ya. Ayat ke-8 coba lihat. Ayat ke-8 Wahyu pasal 6. Itu dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam nggak ada namanya. Nanti kudanya belang-belang, ya. Belang-belang artinya begini, saya pernah nyoba ya. Warna putih, warna merah, warna hitam dengan komposisi jumlah yang sama, kok aduk. Jadilah warna ini. Nah, warna ini seekor kuda hijau pucat, dia yang menunggang di atasnya. Terus namanya apa? Kematian. Yeshua tidak membawa kematian. Yeshua membawa kehidupan. Bisa tangkap? Artinya ini setan. Ini setan. Jadi yang ditanyakan Pak Simon dalam Wahyu pasal 6, itu yang menunggang kuda putih namanya adalah kematian, yaitu setan. Tetapi Wahyu pasal 19 itu Yeshua. Nah, orang banyak dikelabui di sana. Itulah keberhasilan setan yang paling besar. Sehingga jangan heran ada ayat yang menyatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Karena apa? Mereka tidak mengakui namanya. Kan dalam Yohanes tadi kan Yohanes pasal 1 kan? Namanya. Namanya siapa? Ya Yeshua namanya. Bukan yang lain. Tapi kan orang banyak mulai dipelintir-pelintir. Yeshua itu kan Yahweh Shua. Ya, Yahweh artinya Yahweh Shua. Tetapi namanya ya Yeshua. Saya tanggap. Jadi arti sama nama itu beda. Karena kalau di dalam bahasa Ibrani kan Yod gini, baru Shin, Waw, Ayin kan gitu. Jadi bacanya Yod ini artinya Yahweh. Shua ini penyelamat. Tetapi kalau dibilang Yahshua itu nama itu salah. Orang Ibrani tidak mengenal Yahshua.
Orang Ibrani mengenalnya Yeshua. Ya. Nah, di sini kita melihat di dalam kitab Samuel ini, setelah kegagalan pertama, si Daud melihat ke Obed Edom ini diberkati. Laporan-laporan didengarkan. Berarti kalau penanganannya benar, maka orang pasti diberkati. Dalam hal ini Obed Edom. Obed Edom itu keturunan Lewi ya. Semua yang menangani tabernakel harus orang Lewi, nggak boleh orang suku lain. Orang suku lain mati, pasti mati. Ya itu memang sudah hukumnya begitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah hukumnya seperti itu. Dan di sini kita melihat ya, Obed Edom dia merawat tabernakel dengan sesuai firman. Sehingga dikatakan di dalam kitab 2 Samuel ini, Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Nah, karena dari laporan-laporan, Daud mendengar keluarga Obed Edom diberkati. Kenapa dia diberkati? Karena dia merawat tabut dengan benar. Karena itu timbul pengharapan lagi dari si Daud untuk kembali melakukan proses pemindahan daripada tabut ya. Nanti kalau kita bisa baca ini dalam satu Tawarikh lanjutan yang sama dengan itu, satu Tawarikh 15 ya. Di dalam satu Tawarikh 15 kita coba lihat ya. Ini ceritanya sama tetapi agak lebih detail dibandingkan dengan 2 Samuel pasal 6 tadi. 2 Samuel pasal 6 ayat 12 dan seterusnya. Tapi kita coba baca di dalam 1 Tawarikh pasal 15 mulai ayat 1. Ini ceritanya sama ya dengan di dalam 2 Samuel pasal 6 tadi. Dan dia mendirikan istana-istana bagi dirinya di kota Daud. Dan mempersiapkan tempat untuk tabut Elohim dan membentangkan kemah untuk itu. Kemudian Daud berkata, tidak seorang pun boleh mengangkat tabut Elohim itu selain orang Lewi, karena Yahweh telah memilih mereka untuk mengangkut tabut Elohim dan untuk melayaninya sampai selama-lamanya. Daud mengumpulkan segenap orang Israel di Yerusalem untuk mengangkut tabut Yahweh ke tempat yang telah dia siapkan untuk itu. Daud mengumpulkan keturunan Harun. Keturunan Harun ini adalah orang Lewi tetapi khusus sebagai imam besar. Ya. Dan orang-orang Lewi. Ya, jadi kita sudah pernah terangkan kan. Harun itu juga orang Lewi. Ya. Jadi orang Lewi, Lewi itu anaknya Yakub, punya beberapa anak. Nah, salah satunya Amran, ini nanti saudara baca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 6, di situ kelihatan. Nah, khusus dari Harun itu adalah imam besar. Yang Lewi-Lewi yang lain hanya membantu. Ya, hanya membantu. Kemudian ayat seterusnya, ayat ke-5. Dari keturunan Kehat, Uriel pemimpinnya, saudara-saudaranya 120 dan seterusnya. Nanti saudara baca ya. Karena banyak sekali kalau kita baca ini sampai ayat terakhir, ayat 29 atau 30. Di sini kita melihat ya, Daud belajar dari kesalahan. Ya, Daud belajar dari kesalahan. Artinya apa? Kita pun masih bisa berbuat salah. Tetapi kesalahan itu harus menjadi pelajaran penting bagi kita supaya jangan kita melakukan hal yang sama. Saya tangkap. Dari sini kita melihat setelah mempelajari apa yang telah terjadi, kemudian dia cek, oh ini ternyata salah di sini. Harusnya yang tabut ini harus dipikul. Siapa yang mikul? Harus orang Lewi. Semuanya dia ikuti. Ya. Dan kita melihat dari 1 Tawarikh 15 maupun dari 2 Samuel tadi, setiap maju beberapa ini dikatakan dipersembahkan korban. Ya, kita melihat, kita kembali ke 2 Samuel pasal 6.
Kita lihat ayat ke-13 ya. Saudara bisa bayangkan ini luar biasa ya. 2 Samuel pasal 6 ayat 13. Kita lihat ini ya. Terjadilah ketika orang-orang yang mengangkut tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, dia mengorbankan seekor lembu jantan, seekor anak lembu gembukan. Memang di sini tidak disebutkan berapa kilo jaraknya ya. Tetapi saudara bisa bayangkan 6 langkah itu enggak, dari sini enggak sampai sana. Itu dia korbanin satu. Lembu dan apa tadi? Itu dia korbanin. Berapa banyak lembu yang disiapkan untuk membawa tabut dari tempatnya yang Obed Edom ini sampai ke kota Daud. Ya, luar biasa itu. Bagi saya saking apa? Saking Daud menghormati Bapa Yahweh. Saudara bisa bayangkan gak berapa ratus lembu yang harus disiapin. Tetapi itu harus disiapin. Saudara pernah bayangkan gak ketika selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Itu setiap hari kan mereka harus korbankan lembu sapi sama domba. Dari mana coba barang-barang itu? Tapi saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan, binatang-binatang atau ternak-ternak itu Tuhan yang siapkan. Artinya ya mungkin ternaknya itu ya tidak berhenti melahirkan. Ngerti gak maksudnya? Karena itu ribuan. 40 tahun itu berapa hari? 40 kali berapa? 360. Kalau satu biji aja, satu lembu umpamanya. Tapi dia kan bukan satu domba, satu lembu. Pagi sore. Berapa ribu yang dia harus siapin? Kalau sekarang ini berapa peternakan yang harus nyiapin itu? Tetapi kita bisa melihat di sini betapa luar biasanya yang mereka persembahkan untuk Bapa Yahweh dengan keyakinan semakin banyak engkau memberi, semakin banyak pula Tuhan memberkati. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Berpikir artinya luar biasanya Daud. Nah, kita kan pernah belajar atau kita pernah membuka sedikit. Berapa ton emas yang dipersembahkan Daud untuk bangun bait suci. Emas loh. Bukan kilo, bukan gram. Kita punya 1 kilo aja udah. 1 gram sekarang berapa emas tuh? Emas murni itu ya. 800. Terus 900. Ya 1 juta lah katakan. Ya, itu 1 gram ya. 1 gram. 1 kilo berapa? Kali 1000 kan? Itu 1 miliar berarti kan? Kalau kita ngambil kasarnya ya. 1 gram umpamanya 1 juta. 1 kilo berarti kan 1 miliar. Iya kan? Nah, ini yang dipersembahkan Daud. Ya. Kita lihat di dalam 1 Tawari 22. Ayat 14. Ya. Tadi kan 1 kilo 1 miliar. Uang sekarang ya. Uang sekarang. 1 Tawari 22 ayat 14, lihat ya. Lihatlah dalam kesusahanku, Daud ya. Untuk bait Yahweh aku telah menyediakan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan yang tidak tertimbang beratnya karena besi yang tidak tertimbang beratnya dan sebagainya. Dikatakan berapa? 100.000 talenta emas. 1 talenta itu 30 kilo, 32 kilo lah. 32 kilo dikali berapa? 100.000. Dikali berapa? Dikali 1 miliar. Loh, berapa triliun tuh kalau uang sekarang. Ya, orang kan berpikir dari mana sih Daud duitnya? Loh, dia setiap perang kan dapat emas. Ingat ya,
emas jarahan. Ingat, emas jarahan itu ada yang khusus untuk Tuhan. Nah itu yang dipersembahkan. Kalau enggak David dari mana dia gembala domba? Mana mungkin dia bisa persembah. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, cara Tuhan supaya apa yang dibutuhkan nantinya itu sudah disiapkan. Nah saudara bisa bayangkan enggak? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu kan budak ya. Budak itu punya apa? Enggak punya apa-apa. Tetapi lihat cara Tuhan ketika bangsa ini keluar, oh bangsa Mesir berkemurahan hati. Memberi semua apa yang ada pada mereka. Emas, perak, kain, semua. Untuk apa? Nanti dalam Keluaran 25, Tuhan minta kerelaan hati. Siapa yang punya hati untuk memberikan persembahan-persembahan. Untuk apa? Untuk bangun bait Yahweh. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Nah, kita sudah belajar tadi, sempat disinggung dalam firman Tuhan. Yusuf dan Maria berdasarkan persembahan yang mereka berikan di bait suci, tergolong orang yang bisa dikatakan miskin. Karena dia hanya mempersembahkan terkukur atau burung merpati kan. Tadi kan ada ya. Untuk apa orang Majus itu? Dia memberikan apa? Emas, mur dan untuk apa? Kan mereka dibuang ke Mesir. Pakai apa modalnya? Tuhan sudah siapkan, emasnya nggak disebut berapa ton atau berapa kilo. Tetapi itu untuk persiapan bagi Yusuf dan Maria selama lebih dari setahun. Lebih dari setahun kan. Mungkin 2 atau 3 tahun. Kita nggak tahu, nggak disebut dengan jelas kan. Nah, semua Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan kita berdasarkan semua, jangan kita ketakutan. Tuhan sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menyelamatkan semua anak-anaknya dari segala macam permasalahan dan pergumulan. Jadi kita melihat di sini kan banyak orang yang ketakutan, nanti gimana, loh belum apa-apa udah ketakutan. Nah, Tuhan, kita kan semua harus ada dasar ayatnya, ya. Semua harus ada dasar ayatnya sehingga kita dikuatkan bukan kata orang, tetapi ada tertulis. Karena ada tertulis itu jadi kita menjadi kuat, ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Perhatikan baik-baik ayatnya ya. Yahweh sudah tahu. Penekanan itu sudah tahu bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk apa? Dihukum. Tuhan sudah tahu. Saya berkali-kali katakan ketika dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya kan pasti sempurna. Tetapi kemudian ayat kedua semuanya tiba-tiba berantakan. Tetapi walaupun dalam situasi berantakan, Roh Bapa Yahweh still in control, tetap mengontrol. Bisa ditangkap? Apapun permasalahan yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan tetap pegang kontrol. Saya tangkap. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus mengimani ini. Kalau engkau dan saya hidup dalam kebenaran, Tuhan sudah tahu bagaimana menyelamatkan kita dalam menghadapi segala macam permasalahan hidup. Tapi kalau belum apa-apa sudah khawatir, sudah takut, artinya kita tidak melakukan firman. Karena firman Tuhan kan jelas tadi dikatakan, diingatkan. Mengucap syukurlah dalam segala, artinya dalam segala situasi kondisi. Jadi kalau ada masalah, jangan berusaha menyelesaikan sendiri. Pertama-tama datang sama Tuhan. Bapak Yahweh, saya datang.
Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau izinkan terjadi, tetapi janjimu ada tertulis. Kau tidak akan membiarkan aku dicobai melebihi kekuatanku. Bahkan saat Engkau izinkan terjadi, Engkau sudah beri jalan keluar. Kan luar biasa Tuhan itu. Dia sudah beri jalan keluar. Artinya apa? Ini Tuhan yang coba mau ngetes kita. Dia kasih ini, tapi dia sudah kasih jalan keluar. Hanya seringkali yang kita tidak sadar, kita nggak melihat jalan itu. Kenapa kita nggak lihat? Karena mau mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya mata kita dibutakan. Tapi kalau kita datang Tuhan, sebelum kita datang dia sudah tahu kita punya masalah. Hanya Tuhan mau kita bicara dengan dia, openly bicara dengan terbuka Tuhan. Tuhan itu sudah tahu. Hanya Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita mengandalkan dia ataukah kita mengandalkan kekuatan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Kata Yeremia 17 ayat 7, 8 dan seterusnya. Nah itu kita harus belajar mengingat firman Tuhan. Saya katakan begini, mengingat firman Tuhan, kalau kau nggak pernah baca gimana? Apa yang gue diingetin? Ya nggak bisa, nggak bisa. Kan salah satu tugas Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah Dia berikan. Kan Dia berikan firman. Tapi kalau nggak pernah baca, apa yang mau diingetin? Ya nggak bisa, nggak bisa. Bisa ditangkap? Artinya perintah Tuhan, selidikilah firman Tuhan. Baca di meditasi Tuhan apa sih maksudnya. Kalau nggak ngerti Tuhan tanya sama Tuhan. Tuhan tolong saya pengen ngerti. Nah Tuhan akan buka jalan. Seperti yang tadi kalau saudara simak baik-baik. Aku menyembuhkan demi namamu. Tuhan bilang nyala aku nggak kenal. Itu jawabannya, itu kan tertulis di perjanjian baru kan. Jawabannya sebenarnya ada di perjanjian lama. Dalam Ulangan 13 itu. Kalau apa yang dikatakan nabi atau pemimpi itu menjadi kenyataan, jangan kau ikut. Karena itu nabi palsu. Kan jawabannya di sana. Nah, kalau kau nggak pernah baca perjanjian dari kitab Kejadian, kau hanya baca di kitab, ya dalam istilah kita perjanjian baru, sedangkan jawabannya di perjanjian lama ya kok nggak ketemu-ketemu. Makanya dua-duanya harus kita baca. Saya biasanya pengalaman, saya baca beberapa bab di kitab ya perjanjian lama kita sebut, kemudian di perjanjian baru, jadi barengan selesainya. Kalau kau mulai di perjanjian lama terus, kalau sampai engkau di kitab Tawari itu kan silsilah. Oh baca silsilahnya bingung. Lama-lama bisa bosan. Ya beralih ke kitab ya istilah kita perjanjian baru. Ya semua. Jadi mungkin 2 bab di sini, 2 bab di sini, 2 bab di sini. Akhirnya maju bersamaan. Ya kita mengerti karena apa yang tertulis di dalam kitab yang perjanjian yang baru kita sebut. Itu mungkin jawaban di perjanjian lama atau sebaliknya. Saling melengkapi, saling mengisi. Karena itu jawabannya satu, bacalah. Baca, kalau kita baca, itu akan merasakan sukacita. Karena semua jawaban ada di situ. Ya, bahkan sebagaimana apa yang diselidiki oleh para ahli kitab. Ya, khususnya tentunya orang-orang Yahudi ya. Karena kitab yang ditulis dalam bahasa aslinya, kalau ditulis dengan benar itu kan banyak tanda-tandanya. Dari situ mereka bisa menghitung. Ternyata semua kejadian-kejadian penting itu sudah ada jawabannya di dalam. Ya saya baca, saya ada buku tentang Bible Code itu kan. Salah satu contoh dia berikan. Ya kita mungkin bisa punya Bible Ibrani ya. Cuman Bible Ibrani yang di pasaran itu beda dengan Bible yang
aslinya. Artinya umpamanya kalau kita punya kitab suci yang kecil begini, tentunya dalam satu halaman itu beda kan. Mungkin di sini ada berapa huruf, kalau dibandingkan yang besar begini jumlah hurufnya pasti beda. Bisa tangkap maksud saya? Kalau dia kertasnya kecil begini, mungkin ada 500 huruf barangkali ya kira-kira. Kalau dia besar begini, mungkin ada 1000 huruf. Jadi jumlah hurufnya beda. Ya. Bagi orang yang menulis Bible Code ini, dari kitab aslinya, itu dia coba menyilang begini, mencoba begini, dilengkap beberapa huruf. Ternyata salah satu kejadian penting yang sudah tertulis. Ini kan tertulis ribuan tahun yang lalu. Tapi salah satu kejadian yang dia catat dari apa yang namanya, karena itu namanya Bible Code. Bible Code dari situ tertulis bahwa ketika terjadi pembunuhan baik Presiden Anwar Sadat yang di Mesir, Presiden John Kennedy, itu semua sudah ada tertulis di situ. Jadi semua kejadian sudah ada di situ. Dan saya percaya mungkin kita pribadi juga sudah ada di situ. Oh nanti kau matinya di sini. Cuman kita harus urut. Ya kita nggak punya kitab Ibrani yang sesuai dengan aslinya. Karena umpamanya begini, dari atas ke bawah ini ada mungkin 20 huruf katakan gitu kan. Itu dia lengkap. Satu ini mungkin lengkap 3. Dari sini lengkap 3 lagi dapat ini. Silang begini dapat dilengkap 3 juga. Nah, dengan cara begitu mereka dapat. Ya itulah cara ya zaman modern sekarang kan pakai komputer. Ya istilahnya dengan perhitungan cara komputer mereka coba silang begini akhirnya mereka dapat. Kan bahasa Ibrani itu cuma terdiri dari 22 kata, 22 huruf. Tapi setiap huruf itu mempunyai arti yang luas sekali. Yang kita tahu ya umpamanya he itu melihat. Cuman kan banyak. He itu banyak artinya lagi. Alef itu juga banyak artinya. Nah orang-orang sana memang karena itu hurufnya dia bisa menafsirkan berdasarkan apa-apa yang tertulis. Nah di sini kita melihat ya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh dengan semampu kita sebagai orang yang punya banyak keterbatasan. Saya katakan banyak keterbatasan karena kita kan mungkin kita bisa bahasa Ibraninya mungkin abjadnya doang. Mungkin hanya hafal satu kata artinya begini. Tapi arti lebih dalamnya kan kita percaya orang-orang yang menerjemahkan kitab suci adalah orang yang paling sedikit punya pengetahuan bahasa yang lebih dari kita. Nah, dari terjemahan-terjemahan itu kita bisa lihat, oh ini benar gak sih? Ini benar gak sih? Ini sesuai gak dengan firman Tuhan? Ingat, firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan masih mungkin salah. Bisa ditangkap? Nah, kalau kita baca ini nggak sesuai seperti yang beberapa waktu lalu khotbah tentang doa Bapa kami. Nah kita ini nggak sesuai dengan ayat ini. Nah, kita cari. Berdasarkan pengalaman. Kalau kita rindu Tuhan pasti kasih jalan. Karena yang kita mau itu adalah kebenaran. Nah, saya juga percaya bahwa doa Bapa kami itu juga banyak orang yang tidak berdoa seperti yang kita lakukan. Berdasarkan apa yang dibuka melalui 2 orang penterjemah yang lain. Banyak mereka yang memakai doa seperti yang sekarang dipakai oleh mereka. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu kan bertentangan dengan kitab Yakobus. Tapi udah tahu begitu ya itu aja terus dipegang. Kenapa? Karena tidak punya kerinduan untuk mengetahui kebenarannya. Ya. Orang sih bisa berargumentasi macam-macam. Tetapi saya percaya dengan kitab suci yang kita punya, orang ini pasti ahli bahasa. Ya, dengan 2 orang yang berbeda, dengan cara penerjemahan yang berbeda dari yang umumnya, kita bisa terima ini tidak bertentangan dengan yang lain. Karena tidak bertentangan dengan yang lain, ya kita jalani.
Sehingga kalau ada orang lain tanya, mungkin kan mereka mendengar cara kita berdoa, kok ini beda doanya. Nah, saudara harus bisa jawab. Kenapa? Karena itu saya berikan waktu khusus untuk memberitakan kenapa kita doanya seperti ini. Ada kitab suci yang menerjemahkan seperti ini. Saudara harus bisa jawab. Bukan karena ngarang, tetapi ada sebabnya. Nah, inilah yang sebagai seorang imam. Ingat ya, saudara dan saya itu calon imam. Calon imam dan calon raja. Nah, sekarang kalau kita tidak mau mengimani belajar jadi imam karena nggak mau belajar, ya repot. Ya repot, sama seperti Saul. Saul itu kan harus mengetahui Torah karena dia raja, karena ada tertulis. Si Daud pun harusnya tahu, tapi karena dia baru diangkat jadi raja, dia belum belajar benar. Tapi dengan kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, dia belajar. Sehingga kita melihat selanjutnya. Ketika bait sudah didirikan, dia yang atur semua. Dari mulai perancangan pembangunan, dari biaya, semua dia yang atur. Semua siapa orang Lewi tugasnya, dia yang atur semua. Bukan si Salomo ya. Salomo itu hanya menjalankan. Tetapi Daud yang punya inisiatif, Daud yang mengatur semua dengan sesuai firman Tuhan katakan, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian karena ketaatan dia tidak peduli berapa banyak korban yang harus dia persembahkan untuk memindahkan tabut dari tempat Obed Edom sampai ke rumah dia. Artinya kalau saudara dan saya mau supaya tabut itu ada dalam hati kita, kita harus bayar harga. Bisa ditangkap? Kita harus bayar harga. Harganya apa? Ya waktu kita harus kita berikan buat Tuhan. 6 langkah, 2 binatang dikorban. Berapa itu duitnya? Kalau dihitung duit, berapa duitnya? Tapi Daud tidak hitung duitnya. Karena dia mau Tuhan itu ada bersama dia. Nah, kalau saudara dan saya mau Tuhan bersama kita, ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Apa? Khususnya waktu. Nah, tapi kan orang kan nanti aja lah. Nanti aja. Saya pernah punya teman, saya waktu itu saya layani dia di laut, nanti aja lah. Toto dia udah mati. Mati dengan cara yang gak benar lagi. Ya, walaupun katanya dia melayani Tuhan, tapi mati caranya gak benar. Nanti aja, nanti kalau udah bertahun-tahun kemudian Toto mati. Ya, artinya selama masih ada kesempatan, mari kita harus bayar harga supaya Tuhan itu ada di dalam kita. Ingat ya, jangan hanya pikir Daud memindahkan tabut untuk ada bersama dia. Saudara dan saya pun harus bayar harga supaya Tuhan itu tinggal dalam kita. Harganya apa? Waktu. Time is money, kata orang Inggris. Atau waktu adalah uang. Nah, memang waktu adalah uang. Tapi waktunya kita apa ya? Mungkin pagi kok kerja seharian. Malam udah capek kan? Nantilah tidur lagi, besok kerja lah udah. Setan kan ngulur-ngulur kan? Capek tidur aja. Besok kan atau pagi-pagi besok bisa baca lagi. Pagi-pagi besok masih ngantuk, ntar lah masih jam 4 kan? Ntar lagi lah. Begitu ini, udah jam 6. Waduh, buru-buru kerja, nggak ada waktu lagi. Itu kerjaan setan. Setan tidak mau kita dekat sama Tuhan. Tidak mau. Kenapa? Kalau kita dekat sama Tuhan, dia diusir. Nah, itu yang dia nggak mau. Karena itu mari kita belajar. Jangan hanya lihat Daud yang memindahkan tabut, ada korban. Untuk membawa kita dekat dengan Tuhan. Atau membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Korbankan waktumu. Ya baca firman satu-satu. Satu-satunya. That's the only thing that you can do. Itulah satu-satunya yang dapat kita lakukan. Ya harus korbankan waktu. Haleluya.